Apa yang bisa saya jadikan dengan bantuan AI? Suatu malam yang sunyi, ketika layar laptop menjadi satu-satunya cahaya di kamar saya, sebuah pertanyaan sederhana muncul di benak. Apa yang bisa saya jadikan dengan bantuan AI? Pertanyaan itu terdengar ringan, tetapi di dalamnya tersimpan kemungkinan yang luas, tentang masa depan, tentang identitas, dan tentang keberanian untuk berubah. Dulu, saya memandang kecerdasan buatan sebagai sesuatu yang jauh dan rumit. Ia seperti mesin besar di balik perusahaan teknologi raksasa, bukan sesuatu yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Namun perlahan, saya mulai melihatnya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat. Bukan sebagai pengganti manusia, melainkan sebagai penguat kemampuan manusia. Saya menyadari bahwa AI bukanlah jawaban instan atas semua persoalan. Ia hanyalah cermin yang memantulkan apa yang kita masukkan ke dalamnya. Jika kita memasukkan rasa ingin tahu, ia akan mengembalikan pengetahuan. Jika kita memasukkan kreativitas, ia akan membantu mengembangkan ide. Jika kita memasukkan kebingungan, ia akan membantu merapikan pikiran. Dengan bantuan AI, saya bisa menjadi pembelajar tanpa batas. Dahulu, ketika saya ingin memahami topik baru, saya harus mencari buku atau mengikuti kursus yang terkadang mahal dan memakan waktu. Kini, saya dapat bertanya kapan saja, tentang apa saja. AI membantu menjelaskan konsep yang rumit dengan bahasa yang lebih sederhana. Ia tidak lelah mengulang penjelasan, tidak menghakimi ketika saya bertanya hal yang sama berkali-kali. Dalam proses itu, saya tidak hanya mendapatkan jawaban, saya mendapatkan kepercayaan diri untuk terus belajar. Namun lebih dari sekadar pembelajar, saya juga bisa menjadi pencipta. AI membuka pintu bagi saya untuk menulis, merancang, dan membangun sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Saya bisa menulis cerita dengan alur yang lebih terstruktur, membuat puisi yang lebih kaya makna, atau menyusun esai yang lebih runtut. Ketika ide terasa buntu, AI membantu memantik inspirasi. Ketika kalimat terasa kaku, AI membantu melembutkannya. Ia seperti rekan diskusi yang selalu siap, membantu saya melihat sudut pandang baru. Saya pun mulai membayangkan kemungkinan lain. Dengan bantuan AI, saya bisa menjadi pengusaha kecil yang tangguh. Saya dapat menganalisis pasar, merancang strategi pemasaran, bahkan membuat konten promosi tanpa harus memiliki tim besar. AI memberi saya kekuatan yang dulu hanya dimiliki oleh perusahaan besar dengan sumber daya melimpah. Kini, seorang individu dengan laptop dan koneksi internet pun dapat bersaing. Lebih jauh lagi, AI memungkinkan saya menjadi pendidik. Saya bisa menyusun materi pembelajaran yang menarik, membuat soal latihan, dan menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan siswa. Dengan bantuan AI, saya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Saya bisa membantu orang lain memahami dunia dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Namun di tengah semua kemungkinan itu, saya juga menyadari satu hal penting. AI tidak menentukan siapa saya. Ia hanya memperluas potensi yang sudah ada. Jika saya tidak memiliki niat, disiplin, dan nilai yang kuat, AI tidak akan mengubah apapun. Ia bukan sihir yang secara otomatis membuat saya sukses. Ia adalah alat, dan seperti semua alat, hasil akhirnya bergantung pada tangan yang menggunakannya. Ada momen ketika saya merasa khawatir. Apakah AI akan menggantikan banyak pekerjaan? Apakah manusia akan kehilangan relevansi? Pertanyaan itu wajar. Namun saya mulai melihat bahwa yang benar-benar terancam bukanlah manusia, melainkan cara lama dalam bekerja dan berpikir. Mereka yang enggan belajar dan beradaptasi mungkin akan tertinggal. Tetapi mereka yang mau tumbuh bersama teknologi akan menemukan peluang baru. Dengan bantuan AI, saya bisa menjadi versi diri yang lebih efisien. Tugas-tugas administratif yang repetitif dapat diotomatisasi, memberi saya lebih banyak waktu untuk berpikir kreatif dan membangun relasi. Saya bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar membutuhkan sentuhan manusia, empati, intuisi, dan nilai moral. AI juga mengajarkan saya tentang kolaborasi. Selama ini, saya terbiasa berpikir bahwa keberhasilan adalah hasil kerja individu semata. Namun ketika bekerja bersama AI, saya menyadari bahwa sinergi antara manusia dan mesin dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Saya memberikan konteks dan tujuan, AI memberikan kecepatan dan kapasitas analisis. Saya memberikan makna, AI membantu menyusunnya secara sistematis. Dalam perjalanan ini, saya mulai melihat bahwa pertanyaan, apa yang bisa saya jadikan, bukan hanya tentang profesi. Ia tentang karakter. Dengan bantuan AI,
Saya bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap perubahan. Saya bisa menjadi lebih adaptif, lebih berani mencoba hal baru, dan lebih rendah hati untuk mengakui bahwa saya tidak tahu segalanya. AI juga mengingatkan saya tentang tanggung jawab. Setiap teknologi membawa konsekuensi. Informasi yang dihasilkan harus diverifikasi. Privasi harus dijaga. Etika harus dijunjung tinggi. Dalam menggunakan AI, saya belajar bahwa kecerdasan bukan hanya soal kemampuan berpikir, tetapi juga soal kebijaksanaan dalam bertindak. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa dengan bantuan AI, saya bisa menjadi apapun, selama saya tahu ingin menjadi siapa. AI mempercepat perjalanan, tetapi tidak menentukan arah. Ia membuka pintu, tetapi saya yang harus melangkah. Ia menyediakan peta, tetapi saya yang memilih tujuan. Malam itu, ketika saya menutup laptop, pertanyaan yang tadi terasa besar kini terasa lebih sederhana. Saya tidak lagi bertanya dengan nada ragu, melainkan dengan semangat. Dengan bantuan AI, saya bisa menjadi pembelajar seumur hidup, pencipta yang produktif, pengusaha yang inovatif, pendidik yang inspiratif, dan, yang terpenting, manusia yang terus berkembang. Karena pada akhirnya, AI bukanlah tentang menggantikan manusia. Ia tentang memperkuat potensi manusia. Dan selama saya mau belajar, beradaptasi, dan bertanggung jawab, tidak ada batas pasti bagi apa yang bisa saya jadikan.